Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalia Ma'ruf dari kelas 1 AP3 dengan NIM 9920240086. Jadi, saya akan menjelaskan terhadap mata kuliah agama sebagai tugas saya kali ini. Yang pertama itu tentang Islam berasal dari 3 akar, yaitu aslam artinya berserah diri atau tunduk patuh, salam artinya damai atau kedamaian, dan salamah yang artinya keselamatan. Nah, jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jadi mahasiswi itu merupakan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam konteks amal kebaikan dan mempermudah urusan orang lain. Di dalam Islam, menghilangkan gangguan dari jalan termasuk dalam cabang-cabang iman. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, perbuatan mahasiswi tersebut termasuk perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam karena bertujuan memudahkan orang lain dan menjaga keselamatan sesuai dengan tadi salamah artinya keselamatan. Yang kedua yaitu makna dari 3 akar kata tadi. Yang pertama berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah SAW. Islam juga identik dengan ketundukan kepada sunatullah yang terdapat di alam semesta secara tidak tertulis maupun kitabullah yang tertulis atau Al-Quran. Yang kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati karena banyak berzikir, mengingat Allah. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang berbaring. Yang ketiga, menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Sebagaimana sifatnya yang bermakna salam sejahtera, Islam menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Keselamatan dunia adalah kebersihan hati dari noda syirik dan kerusakan jiwa, sedangkan keselamatan akhirat adalah masuk surga yang disebut dengan Darussalam. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan substansi agama yang terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi, serta kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Yang pertama yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ali Syariati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental untuk memenuhi Islam secara benar. Yang pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari, gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Kedua, pengkajian sejarah Islam. Pendekatan substansi agama dalam pengkajian sejarah Islam melibatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai, makna, dan esensi dari ajaran Islam tersebut, serta bagaimana ajaran tersebut berkembang dan diterapkan sepanjang sejarah. Dalam pendekatan ini, beberapa aspek yang dijelaskan. Yang pertama, faktor historis, melihat perkembangan Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin hingga periode-periode kekhalifahan besar. Setiap periode itu mempunyai pengaruh terhadap bagaimana ajaran Islam dipraktikkan. Jadi, pengkajian sejarah Islam itu menjelaskan perkembangan Islam sejak masa Rasulullah SAW menyampaikannya misinya hingga masa sekarang. Selanjutnya, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran metode disiplin ilmu. Ini sebenarnya lebih tepat digunakan oleh para santri di pondok-pondok pesantren ya, dan khususnya mahasiswa-mahasiswa yang belajar program studi ilmu agama. Namun para ulama sudah menyederhanakan disiplin ilmu agama tersebut sehingga mudah dipahami oleh orang awam seperti kita. Nah, terdapat ajaran Islam yang terdiri atas 3 disiplin ilmu, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah berhubungan dengan keimanan, syariat berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama,
saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam dan kehidupan. Akhlak berkaitan dengan pelatihan moral dan perilaku seseorang. Pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam, yaitu tujuannya ada 5. Yang pertama, menjaga agama, yaitu syariat Islam bertujuan untuk melindungi agama dengan keyakinan yang benar dan ibadah yang sah. Yang kedua, menjaga jiwa. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun mental. Contohnya melarang pembunuhan. Yang ketiga yaitu menjaga akal. Menekankan pentingnya menjaga akal dan kemampuan berpikir manusia agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga manusia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Contohnya seperti melarang minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, karena dampaknya juga sangat buruk bagi kesehatan. Yang keempat yaitu menjaga keturunan. Contohnya adalah pernikahan. Jadi Islam itu mengatur pernikahan sebagai cara yang sah untuk melanjutkan keturunan. Dan yang terakhir yaitu menjaga harta, untuk melindungi hak milik seseorang dan memastikan penggunaan serta pengelolaan harta secara adil dan benar. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.